Godly Family yang dikasih Tuhan, teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat, memberikan kekuatan dan semangati kehidupan kita sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah dunia yang bergejolak dan penuh dengan tantangan ini. Hari ini kita bersama-sama merenungkan dari firman Tuhan 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kuasa nafsu duniawi yang membinasakan dunia ini. Bagaimanakah hidup orang yang beriman untuk hidup saleh dan menikmati kehidupan yang memancarkan kemuliaan surgawi? Sebagai orang yang sudah percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memperoleh keselamatan, di mana kita meyakini Yesus Kristus berkorban untuk kita, itulah keselamatan. Kehidupan kita sebagai orang yang beriman perlu bertumbuh kembang untuk menyadari bahwa selain Yesus Kristus menjadi juru selamat untuk kita, juga Yesus Kristus tinggal di dalam kita. Itulah kekudusan, itulah hidup yang saleh. Di mana kita di dalam hidup yang saleh ini, kita juga bersandar kepada anugerah Allah, yaitu kuasa ilahinya yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga kita boleh hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Sebagai orang yang percaya, kita perlu terus bertumbuh untuk semakin mengenal siapakah Allah Bapa di dalam Yesus Kristus itu. Sehingga semakin mengenal Dia, maka kita boleh hidup yang saleh. Hidup saleh itu juga disebut hidup yang baru, di mana dengan hidup yang baru itu, yang dengan kata lain hidup yang saleh, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan kita hidup untuk Tuhan, di mana Yesus Kristus tinggal di dalam kita. Itulah kekudusan. Sehingga di dalam hal kita sebagai orang yang beriman di dalam hidup yang saleh itu, bukan lagi kita hidup di dalam larangan atau tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bukan. Melainkan kita tidak mau. Hidup baru itulah yang membuat kita berbeda selera. Kita tidak lagi menginginkan hal-hal yang lama, melainkan hal-hal yang baru itu mulai muncul di dalam hidup kita. Itulah ketika kita makin mengenal Allah. Sehingga kita makin mengenal Allah, maka kita bisa menikmati kegenapan janji-janji Allah. Janji-janji Allah itu kita tahu jikalau kita mau rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, merenungkan kasih-Nya, merenungkan kesetiaannya. Itulah sehingga membuat kita makin hari kita boleh menikmati janji-janji Allah. Dengan demikian, ketika kita hidup baru, hidup saleh, Yesus Kristus di dalam diri kita itu memancarkan kasih dan kebaikannya, maka kita tidak lagi hidup tidak menuruti hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia ini. Kita hidup dengan pikiran, hati, emosi di dalam Tuhan dan tertuju kepada Tuhan, menikmati persekutuan di dalam Dia yang memberikan kita kemenangan untuk mewujudkan buah-buah kebenaran yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam diri kita, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan juga menolong kita sekalian untuk menikmati kuasa ilahinya yang memungkinkan kita untuk hidup saleh dan kita menerima janji-janji Allah. Ketika kita makin mengenal Allah melalui pembacaan firman Tuhan, dan kita boleh hidup memuliakan Tuhan, bukan lagi menurut kuasa hawa nafsu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami menikmati keselamatan di dalam Yesus Kristus, Engkau mati untuk kami, juga Engkau bangkit
tinggal di dalam diri kami, sehingga kami ya Tuhan mempunyai hidup yang baru, selera yang baru, hidup yang saleh untuk menikmati kuasa Allah yang mengubah hidup kami. Dan ketika kami makin menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan di dalam pembacaan firman Tuhan, kami boleh mengenal janji-janji Allah, sehingga kami dikuatkan selalu, sehingga kami tidak lagi hidup menurut hawa nafsu duniawi yang jahat ini, melainkan hidup menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Godly Family. Hiduplah di dalam kekudusan dan muliakanlah Tuhan dengan hidupmu menjadi berkat bagi sesamamu.